Anita Priswanti Ningtyas dari PBSI Sore semester 5. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi, mari kita simak videonya. Teman-teman, perlu kamu ketahui pengertian cerpen menurut para ahli. Yang pertama ada Priyatni menjelaskan bahwa cerpen atau cerita pendek adalah sebuah karya fiksi yang bersifat serba pendek, baik dari peristiwa yang diungkapkan, isi atau cerita yang disampaikan, kemudian jumlah para pelaku, dan juga pemilihan kata yang digunakan. Sedangkan menurut Suyatno, cerpen diartikan sebagai sebuah cerita yang berbentuk prosa fiksi. Nah, jadi dapat kita simpulkan, cerpen adalah sebuah karya sastra yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang peristiwa yang dialami tokoh secara ringkas, dimulai dari pengenalan hingga akhir cerita. Teman-teman, dalam sebuah cerpen terdapat unsur-unsur pembangun cerita. Nah, dalam cerpen, unsur-unsur pembangun cerita itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam suatu cerita itu sendiri. Nah, yang pertama adalah tema. Tema merupakan suatu pikiran utama atau gagasan utama yang mendasari dibuatnya suatu cerita. Kedua, ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku utama atau pelaku yang terdapat di dalam suatu cerita. Sedangkan penokohan adalah karakter atau perilaku yang dimiliki dari setiap tokoh. Misalnya, tokoh itu memiliki karakter yang sabar, penyayang, jujur, atau sombong. Kemudian yang ketiga ada setting. Setting itu terdiri dari latar tempat, misalnya kamar, rumah, kemudian lapangan, atau lainnya. Kemudian juga ada latar waktu. Latar waktu itu misal pagi, siang, atau sore hari, atau malam hari. Kemudian ada suasana. Suasananya itu bisa berupa suasana tegang, suasana sedih, atau yang lainnya. Selanjutnya, yang keempat ada alur. Alur merupakan suatu urutan rangkaian peristiwa dari cerita. Nah, alur sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada alur maju. Alur maju merupakan suatu rangkaian peristiwa atau kejadian yang mengalami kemajuan. Nah, kemudian yang kedua alur mundur. Alur mundur adalah suatu jalan cerita yang mengalami kemunduran, di mana pada alur ini akan menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, yang ketiga ada alur campuran. Alur campuran itu terdiri dari gabungan alur maju dan alur mundur, di mana dalam cerita, semisal pada bagian awal cerita itu menggunakan alur maju. Nah, kemudian nanti di pertengahan cerita menggunakan alur mundur. Kemudian yang kelima ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang atau point of view adalah di mana seorang pengarang itu menempatkan posisinya di dalam suatu cerita. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi tiga. Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata ganti benda aku. Contohnya, aku berlari di tengah lapangan yang luas. Yang kedua, sudut pandang orang kedua menggunakan kata benda ganti kau, kamu, atau anda. Contohnya, kamu tertidur dengan pulas. Kemudian yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga, di mana menggunakan kata ganti benda, nama, atau dia. Contohnya, dia tertidur di bawah pohon yang rimbun itu, atau Naila tertidur di bawah pohon yang rimbun itu. Berikutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara penyampaian seorang penulis kepada pembaca dalam menyampaikan ceritanya. Nah, dalam gaya bahasa itu ada pemilihan kata, pemilihan kalimat, pemilihan diksi, dan juga bisa menggunakan majas, baik majas personifikasi, hiperbola, metafora, atau majas yang lainnya. Biasanya gaya bahasa itu digunakan juga sebagai tanda atau ciri khas dari penulis itu sendiri.
Selanjutnya yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca yang berisi pesan-pesan nilai-nilai yang disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Teman-teman, yang berikutnya kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik pembangun cerpen. Nah, unsur ekstrinsik ini merupakan unsur atau faktor yang berada di luar karya fiksi itu yang mendorong seorang penulis untuk membuat cerita tersebut. Prinsip yang pertama ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor-faktor dari seorang penulis yang mempengaruhi penulis itu untuk membuat suatu cerita, baik faktor psikologis, pengalaman pribadi, riwayat hidup, atau biografi dari penulis. Kemudian yang kedua ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah lingkungan di sekitar seorang penulis yang mendorong dan memotivasi seorang penulis untuk membuat suatu cerita. Biasanya yaitu latar belakang ekonomi, terus faktor sosial, dan juga faktor budaya dari masyarakat. Kemudian yang terakhir ada nilai atau pandangan hidup. Nilai atau pandangan hidup itu berisi nilai dan moral yang melekat dalam diri penulis yang mendorong dan mendukung atau memotivasi seorang penulis untuk membuat suatu cerita, yaitu nilai moral, nilai agama, dan juga nilai sosial. Oke teman-teman, demikian pembahasan video pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan pemerintah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.